Gunung tidak pernah menjanjikan siapapun untuk pulang. Ia hanya memberi izin atau menutup jalan. Malam itu, seorang remaja berusia 18 tahun mendaki Gunung Slamet bersama temannya. Niatnya sederhana, naik, lihat puncak, lalu turun sebelum pagi benar-benar habis. Tapi sejak hari itu, namanya hanya tinggal di daftar pencarian, langkahnya terputus di ketinggian, dan sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu di mana ia berhenti berjalan. Ini bukan cerita horor. Ini adalah kisah tentang seseorang yang masuk ke gunung dan belum pernah kembali. Malam ini kita akan membahas satu kasus yang bukan tentang kejahatan, melainkan tentang langkah, keputusan kecil, dan batas tipis antara keberanian dan kelalaian. Let's find out. Kita akan diperlihatkan dengan sosok Syafiq Ridhan Ali Rahzan, remaja berusia 18 tahun asal Keramat Utara, Magelang. Syafiq Ali merupakan siswa kelas 12 dari SMA N5 Magelang, dan teman sependakiannya pada waktu itu, Himawan Khoidar Bahron. Himawan merupakan teman sejak masih SMP, di SMP 5N Kota Magelang hingga sekarang di SMA N5 Kota Magelang. Ali dan Himawan yang rencana awalnya ingin mendaki Gunung Sumbing, tiba-tiba berubah arah ke Gunung Slamet. Setibanya di base camp, Ali sempat mengirim pesan WA kepada ibundanya yang bertuliskan, "Bu, aku nyasar tekan Gunung Slamet," disertai foto base camp pendakian. Ibundanya yang kaget karena pada awalnya izin mendaki ke Gunung Sumbing. Dengan berat hati, sang ibu mengizinkan karena sudah terlanjur sampai di sana. Ali juga mengabarkan ibundanya akan melakukan pendakian di jam 11 malam dan akan turun pada esok sorenya. Dan itu jadi momen terakhir sang ibu dengan Ali. Tanpa ada sedikit pun tanda bahwa hari-hari berikutnya akan berubah menjadi salah satu peristiwa yang mengkhawatirkan bagi keluarga dan komunitas pendaki. Sabtu 27 Desember 2025, Syafiq Ali dan Himawan melalui jalur Cibajaya, Desa Celakatan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Mereka berdua melakukan pendakian tektok. Keduanya terdaftar di base camp sekitar pukul 11 malam dan diperkirakan turun ke base camp pada esok hari. Namun, saat waktu yang ditetapkan telah terlewati, Ali dan Himawan tidak pernah memberi kabar lanjutan ke pihak base camp. Pada minggu sore, ayahnya yang bernama Dani Rusman mencoba untuk menghubungi Ali, tapi ponsel Ali sudah tidak aktif. Karena sang ayah tidak mengetahui anaknya mendaki dari base camp mana, ia berusaha untuk menghubungi semua base camp pendakian yang ada di Gunung Slamet. Dari pencarian tersebut, ayahnya mendapatkan kabar jika Ali mendaki dari base camp di Pajaya, Pemalang. Lalu sang ayah menelpon pihak base camp dan pihak base camp menyatakan bahwa Ali belum turun dan motornya juga masih ada di base camp. Lalu, pada sampai minggu malam pukul 9, Ali dan Himawan belum kunjung datang sampai ke base camp. Akhirnya pihak base camp mulai khawatir dan mengerahkan 2 orang untuk mengecek di jalur pendakian. Tapi sayang sekali, malam itu tidak ada tanda-tanda dari Syafiq Ali dan maupun Himawan sama sekali. Kemudian, setelah itu, di tanggal Senin 29 Desember, ayah Ali dan keluarga menuju base camp di Pajaya untuk mencari kabar lebih lanjut tentang keberadaan anaknya. Lalu tim SAR bersama pengelola base camp segera melakukan penyisiran, tapi pencarian itu tidak mudah. Gunung Slamet dikenal punya cuaca yang cepat berubah, angin kencang, medan terjal, dan banyak jalur tersembunyi yang sulit dilacak. Tepatnya pada tanggal 30 Desember, Himawan ditemukan seorang diri di luar jalur pendakian di pos 9 dalam kondisi lemas dan cedera kaki. Lalu, Himawan segera dievakuasi ke base camp di Pajaya. Sebelum dievakuasi, Himawan menuturkan bahwa Ali Syafiq, temannya, turun lebih dulu untuk mencari pertolongan karena dia tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Tapi pada nyatanya, Syafiq Ali tidak pernah benar-benar turun. Lalu ada pendaki lain yang sempat melihat Syafiq Ali di jalur sekitar pos 3. Mereka bahkan sempat mengikuti Syafiq di belakang
Namun tiba-tiba Syafiq ini hilang dari pandangan. Belakangan ini diketahui bahwa jalur yang dipilih Syafiq ini ternyata jalur yang keliru. Sejak saat itu keberadaan Syafiq nggak pernah diketahui lagi. Operasi pencarian pun semakin besar. Basarnas Semarang memimpin dengan bantuan relawan. Total ratusan personil SAR dikerahkan, menyisir di berbagai titik dari pos pendakian, lembah, sungai hingga jalur di luar trek utama. Satu tim pencarian bahkan menyusuri area seluas beberapa kilometer dari jalur resmi, berharap menemukan jejak kaki, layar ponsel terakhir atau tanda kehidupan dari Ali Syafiq. Namun, pencarian dihadapkan pada tantangan alam. Hujan lebat yang turun beberapa hari berturut-turut membuat jalur terjal berubah jadi licin, menghambat upaya penyisiran tim SAR. Koordinasi, teknologi, dan pengalaman tidak selalu bisa menjinakkan alam. Setiap langkah membawa risiko. Setiap suara di hutan bisa berarti banyak hal. Dan sementara itu, tim terus menyusur dengan harapan. Ada satu kenyataan pahit. Tidak semua pertanyaan punya jawaban yang cepat. Kemudian sang ayah, yaitu Dani, bukan sebagai relawan, bukan pula sebagai seorang pendaki berpengalaman. Ia naik ke gunung bersama tim relawan sebagai seseorang ayah yang tak sanggup jika hanya menunggu kabar. Assalamualaikum. Kami sekarang sudah menuju ke pos 3. Oke, ini kami ditemani oleh PMI dari Kabupaten Purbalingga. Ini ada 2 orang. Ini yang satu beristirahat, sedang makan. Yang satu juga sedang istirahat. Ini adalah plang yang kanan menuju puncak, artinya ke sana. Ya, itu jalannya sangat terjal, tidak bebatuan tetapi cukup licin. Terus ini yang sebelah kiri ini adalah jalan untuk turun menuju base camp di Pajaya. Mohon doanya, semoga kami kuat, semangat, dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, dan anak kami bisa segera ditemukan. Mungkin itu saja laporan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya setelah hampir 2 minggu pencarian intensif, tim SAR gabungan dan Basarnas akhirnya memutuskan untuk menghentikan operasi pencarian resmi. Upaya itu berlangsung sekitar 13 hari, melibatkan Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat. Walau operasi resmi dihentikan, harapan keluarga tetap hidup. Pemantauan terus dilakukan di area sekitar oleh komunitas pendaki dan keluarga sendiri, menunggu titik terang dalam misteri yang tidak kunjung terjawab. Saat ini, keberadaan Syafiq Ridwan Ali masih belum ditemukan, dan kisahnya tetap menjadi salah satu misteri Gunung Selamat yang belum terpecahkan. Kasus ini adalah pengingat kuat bahwa sebelum menuju alam bebas, persiapan, komunikasi, dan pemahaman tentang medan tidak bisa diabaikan. Gunung bukan taman bermain, ia punya aturan sendiri, heningan sendiri, dan kadang rahasia yang sulit dipecahkan bahkan oleh mereka yang paling terlatih sekalipun. Namun, di tengah semuanya itu, ada satu hal yang tidak boleh hilang: harapan dan doa untuk keselamatan seorang anak dan ketenangan bagi keluarga yang menunggu pulang. Saya selaku editor, pengisi suara, dan penyunting naskah pamit undur diri, dan jangan sampai saya menceritakan kisah tentang Anda. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.